Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Movie Blitz. Sebelum menonton video ini, memohon tolong di subscribe dulu biar saya bisa semangat bikin kontennya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang saya tonton dahulu lewat kaset DVD bajakan waktu masih SD. Film yang diperankan oleh kembaran saya, siapa lagi kalau bukan AA Jason Statham, menceritakan perjalanan hidupnya sebagai kurir paket COD yang kemudian ia bertemu dengan seorang wanita cantik jelita sehingga harus berurusan dengan mafia human trafficking. Cik, keren gitu aku. Langsung saja tanpa berlama-lama, ini dia alur ceritanya. Kisah akan menceritakan seorang tokoh ganteng kalem biadab yang merupakan pensiunan anggota militer bernama Frankie. Ini dia bebenguknya, di mana Frank sendiri saat ini telah beralih profesi menjadi seorang kurir paket COD yang telah terkenal di kalangan para mafia dunia kriminal di seluruh kota. Terlihat Frank yang sedang menjalankan tugasnya, yaitu menjemput sekelompok perampok dari sebuah bank dengan mobilnya. Saat keempat perampok tersebut memasuki mobil, di sini terlihat sosok Frank yang sangat detail terhadap tugasnya yang harus sesuai dengan perjanjian di awal, yaitu dia hanya akan membawa 3 orang saja untuk kabur, sehingga tiba-tiba Frank kemudian mulai menginjak pedal gasnya dan mencoba untuk kabur dari kejaran para polisi yang sangat banyak. Di sini terlihat jam terbang Frank dalam menjadi kurir paket dengan mudahnya mengecoh satu persatu mobil polisi yang mengejarnya, yang bahkan membuat salah seorang dari perampok yang dibawanya pun utah sampu cangor. Singkat cerita, setelah aksi kejar-kejaran yang panjang, mereka berhasil sampai di titik pertemuan dan bebas dari kejaran polisi. Sore harinya kemudian, Frank yang berada di rumahnya kemudian didatangi seorang tamu tak diundang. Dia adalah Inspektur Tarkoni. Ini dia bebentukannya, di mana Inspektur Tarkoni ini selalu mencurigai setiap gerak-gerik dari Frank atas setiap tindak kriminal yang terjadi di kota tersebut. Namun dengan keahlian cucungurannya, Frank selalu bisa membuat kecurigaan Tarkoni kepadanya patut dipertanyakan. Seperginya Tarkoni, Frank kemudian mendapat panggilan telepon dari salah seorang bos mafia untuk mengantarkan paket rahasia. Kita sebut saja dia Apple. Setelah Apple menyampaikan detail paket yang akan diantarkan seperti dimensi, berat ongkir, tempat COD, dan jam paket tersebut harus sampai di tempat, Frank pun menyetujui untuk mengantarkan paket tersebut tanpa mengetahui apa isinya. Singkat cerita, keesokan harinya, Frank pun akan mulai mengantarkan paket yang disimpan di bagasi mobil belakangnya. Sampai di tengah perjalanan, Frank yang merasa penasaran dengan isi paket tersebut karena terdengar suara kokolotrak dari dalamnya. Frank pun akhirnya membuka paket tersebut yang ternyata berisi seorang wanita cantik jelita tiada tara bernama Lai, tidak pakai jab. Frank kemudian memberinya marimas rasa jeruk sehingga sempat timbul benih-benih cinta antara mereka. Namun pada akhirnya Frank kembali memasukkan Lai ke dalam tas tersebut. Saat melanjutkan perjalanannya, Frank mulai merasa rujit dengan Lai yang terus kokolotrak di bagasi mobilnya. Ia pun kemudian kembali membuka tas itu dan saat membuka solatip disungut Lai, ternyata alasannya kokolotrak adalah karena ingin Kiih yang sudah ia tahan selama berjam-jam lamanya. Frank kemudian mengizinkan Lai untuk Kiih di semak-semak dengan mengikatkan tali di lehernya seperti anjing kicik agar Lai tidak melarikan diri. Namun setelah beberapa saat, kecurigaan bahwa Lai akan melarikan diri benar terjadi.
Sehingga dengan segera Frank pun mengejar Lai yang kabur ke tengah hutan. Tidak perlu waktu lama untuk Frank dapat kembali menangkap Lai, dan saat akan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, ternyata telah ada polisi yang memeriksa mobilnya, sehingga dengan terpaksa Frank pun menghantam bebentukan polisi tersebut. Singkat cerita, Frank berhasil mengantarkan paketnya ke markas seorang bos mafia yang akan kita panggil Jack alias Jaka. Frank kemudian memberikan paketnya kepada Jaka, namun Jaka yang terkesan dengan reputasi Frank sebagai kurir paket COD kemudian memberikannya tugas kembali untuk mengantarkan paket yang entah apa isinya. Karena bayaran yang ditawarkan sangat banyak, tanpa berpikir panjang Frank pun menyetujuinya. Saat di perjalanan, Frank menyempatkan sebentar untuk jajan Marimas rasa jeruk, dan saat akan kembali ke mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak yang berasal dari paket yang diberikan Jaka. Sampai tidak perlu banyak gegerenyeman, Frank pun kembali ke markas Jaka dan menghantam semua anak buahnya. Setelah semua anak buah Mang Jaka modar, ia kemudian mencuri salah satu mobil yang ada di sana dan segera pergi. Saat di perjalanan, Frank sedikit rewas karena ternyata di dalam mobil itu terdapat Lai yang juga berhasil melarikan diri dari markas Mang Jaka. Sempat ingin meninggalkannya, namun karena masih memiliki rasa iba jika harus meninggalkan seorang wanita begitu saja, Frank pun kembali membawa Lai dengan memasukkannya ke dalam bagasi. Malam hari pun poek, Frank yang sampai di rumahnya kemudian melepaskan Lai dari ikatan di kursinya dan memberinya Indomie rasa kuah soto Lamongan untuknya. Where are you going? Good night's sleep, I always see things better. My guest. Sementara itu di sisi lain, Jaka kemudian melihat anak buahnya di rumah sakit setelah mendapat hantaman dari Frank siang hari tadi. Dari sini Jaka tahu bahwa ini semua adalah ulah seorang kurir paket COD yang tidak lain tidak bukan adalah Frank. Singkat cerita pagi harinya, Frank yang bangun dari HS-nya kemudian telah dibuatkan kue koya oleh Lai sebagai tanda terima kasihnya. Tidak lama kemudian kembali datang Inspektur Tarkoni ke rumahnya. Ternyata kedatangan Tarkoni adalah karena ia menemukan sebuah mobil yang hancur, di mana Tarkoni mengetahui bahwa mobil itu adalah milik Frank. Namun lagi-lagi di sini Frank dengan cucungurannya berdalih bahwa mobilnya telah dicuri sehingga Lai menolongnya untuk memberi tumpangan pulang. Tarkoni yang curiga kemudian ingin memeriksa mobil yang katanya digunakan Lai untuk mengantar Frank pulang. Sebelum akhirnya Lai kemudian mengalihkan perhatian Tarkoni untuk segera pergi. Saat akan pergi, Tarkoni mengatakan kepada Frank agar datang ke kantornya nanti siang untuk menanyai mobilnya yang hancur kemarin. Seperginya Tarkoni, terjadi adu cungur karena Frank merasa Lai telah menjadi beban dalam hidupnya yang sebelumnya damai sentosa sebagai kurir paket COD. Namun dalam adu cungurnya, tiba-tiba anak buah Jaka menyerang rumah Frank dan menghujaninya dengan peluru serta basoka sehingga membuat rumahnya hancur seketika.
Namun karena tidak mungkin Frank sebagai tokoh utama modar begitu saja, ia pun berhasil selamat dan membawa Lai kabur dengan menyelam di lautan bawah rumahnya. Guess. Frank dan Lai kemudian sampai di rumah kedua Frank, dan disinilah yang terpesona kemudian menggoda Frank sehingga mereka pun saling baku hantam. Siang hari kemudian, Frank dan Lai menemui Tarkoni di kantornya. Di sini Tarkoni menginterogasi Frank mengenai siapa yang telah menyerang rumahnya, namun lagi-lagi Frank tidak memberikan jawaban. Saat Tarkoni yang dipanggil keluar oleh bawahannya, Lai kemudian seserobot ke komputer Tarkoni dan mencari sosok yang baru saja menyerang rumah Frank. Dan akhirnya ia menemukan bahwa Jaka lah orang di balik semua ini. Lanjut, saat keluar dari kantor polisi, Frank memutuskan untuk berpisah dengan Lai dan ingin menjalani hidupnya secara normal sebagai kurir paket COD. Namun di sini, Lai meminta agar Frank tidak meninggalkannya dan membantunya dari si Jaka yang akan menjual ratusan orang dalam kontainer untuk dijadikan budak ke luar negeri, di mana Lai mengatakan kalau ayah dan keluarganya berada dalam kontainer itu, sehingga Frank pun lagi-lagi harus berurusan dengan si Jaka. Was to save people. Singkat cerita, terlihat Mang Jaka yang akan memasuki kantornya. Ternyata di sana sudah ada si Frank dan Lai yang kemudian menanyakan nomor kontainer tempat ratusan orang itu akan dijadikan budak. What's the ship number? So I suggest you. Di tengah interogasinya, tiba-tiba datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Mr. Kwai, di mana di sini terungkap bahwa Kwai sendiri adalah ayah dari Lai dan merupakan atasan dari Jaka yang memerintahkan Jaka untuk menjual ratusan orang dalam kontainer tersebut, sehingga membuat Frank cukup kecewa dengan kebohongan Lai yang mengatakan bahwa ayahnya berada dalam kontainer. Always interested in saving innocent him. Sampai akhirnya, Frank pun dihantam sehingga membuatnya pingsan. Dan tidak lama kemudian datang Tarkoni yang ternyata sudah mencurigai semuanya dan membawa Frank pergi. Just kidnap me. Storage will handle it. Singkat cerita di penjara, di sini Frank mengatakan kepada Tarkoni jika si Jaka dan Kwai akan menjual ratusan orang dalam kontainer untuk dijadikan budak. Mendengar hal itu, Tarkoni kemudian membuat kesepakatan dengan Frank, di mana jika Frank dapat membebaskan ratusan orang dalam kontainer itu dalam waktu kurang dari 12 jam, maka Frank akan dibebaskan dari penjara. Sehingga tanpa berpikir panjang, Frank pun menyetujuinya. Too far around. Yes. Frank pun kemudian berangkat menuju pelabuhan untuk mencari dan membebaskan para sandera dalam kontainer itu. Sementara itu terlihat Lai yang didatangi ayahnya. Di sini terungkap bahwa Lai tidak suka dengan rencana ayahnya yang akan menjual orang-orang tidak bersalah untuk dijadikan budak, sehingga membuat ayahnya murka dan menghantam pembentukan anaknya sendiri. Kembali ke Frank, di mana ia yang ketahuan membuatnya harus baku hantam dengan anak buah si Jaka. Sementara itu, si Jaka dan Kwai terlihat mulai berangkat membawa kontainer berisi ratusan orang itu, sehingga Frank kemudian mengejarnya dan gugur lawingan di salah satu kontainer. Namun ia harus terjatuh dan kembali baku hantam dengan para bebenyit di terminal bus bawah jembatan. Saat akan kembali mengejar kontainer itu, Frank kembali dicegat oleh bebenyit lain dan baku hantam kembali terjadi.
sampai akhirnya Frank berhasil melarikan diri setelah melompat ke perairan. Frank kemudian segera nyolong mobil untuk mengejar iring-iringan kontainer itu. Namun karena Frank membawa mobilnya terlalu edan-edanan membuat mobilnya mogok, sehingga ia melihat kapal kecil dan meminta sang pilot untuk mengantarkannya. I'm not a tourist. Frank pun melompat dari pesawat dengan menggunakan parasut dan berhasil mendarat di kontainer itu. Sehingga tanpa banyak gegerenyeman, ia langsung berhasil mengambil alih kemudi. Namun si Jaka ternyata juga berhasil masuk ke dalam sehingga baku hantam pun kembali terjadi. Sampai akhirnya karena Frank adalah tokoh utama, ia pun berhasil membuat Jaka terlempar keluar dan membuatnya tewas seketika. Singkat cerita, Frank pun berhasil membawa kontainer itu ke tempat aman. Namun tiba-tiba Mr. White telah ada di sana dan menodongkan senjata ke tangkurak botak si Frank. It should never be you or anything. Saat akan menembak tarang botaknya, tiba-tiba ternyata Lai menembak ayahnya sendiri dari belakang, sehingga hal itu harus membuat Lai saat ini berstatus sebagai anak yatim. Impressive timing, Frank. I guess I underestimated. Pada akhirnya, Tarkoni dan anak buahnya pun datang dan kemudian mereka berhasil membebaskan ratusan orang dari dalam kontainer itu. Tamat alur cerita yang sangat mengyatimkan. Oke, Movie Blitzer itu adalah rangkuman film yang menceritakan kisah seorang kurir paket COD yang terpaksa harus berurusan dengan mafia human trafficking setelah bertemu dengan sosok wanita cantik jelita. Secara keseluruhan, filmnya sangat seru untuk dinikmati dengan suguhan action mempesona dari seorang AA Jason Statham. Walaupun di sisi lain saya rasa ada beberapa plot cerita yang tidak masuk akal, seperti contoh saat Frank harus tiba-tiba ikut campur urusan Lai yang baru saja ia kenal dalam waktu 1 hari, yang sebenarnya bisa saja ia bodoh amat dengan melepaskan Lai begitu saja dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang kurir paket COD. Tapi ya bagaimana lagi, namanya juga film. Oke lah, itu saja untuk kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.